warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia, NIM 232105010034, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dosen pengampu Dr. Nikmatul Hasanah, SHI MEI. Saya akan menyampaikan materi tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam yaitu penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Distribusi pendapatan dalam Islam itu proses pendistribusiannya secara sederhana bisa digambarkan yaitu kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak berkecukupan seperti orang kaya, diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif untuk kekayaan pihak defisit berkekurangan. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Satu, nilai keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelanggaran berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Yang kedua yaitu kebebasan. Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Poin yang ketiga yaitu sektor-sektor distribusi. Sektor distribusi dibagi menjadi tiga: sektor distribusi rumah tangga, sektor distribusi negara, dan sektor distribusi pasar. Satu, sektor distribusi rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sodako. Konteks sodako ini bukan pengertian bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi Al-Quran, yaitu sodako wajibah adalah bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat, dan warisan. Yang kedua yaitu sodako nafilah atau sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal seperti infak, akikoh, dan wakaf. Yang ketiga yaitu hudud atau hukuman, instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya, seperti kafaroh, dam, dan diat. Yang kedua yaitu distribusi dalam konteks negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang ada. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu distribusi dalam sektor pabrik atau pasar. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar menekankan seminimal mungkin peranan pemerintah. Pembenaran atas diperbolehkannya pemerintah masuk sebagai pelaku pasar hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang terjadi atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, kepastian hukum, serta masalah dalam distribusi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.